Indonesia terus mendorong investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada sektor hilirisasi dan juga energi terbarukan. Namun ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi, di antaranya regulasi dan juga infrastruktur. Di tengah upaya pemerintah untuk terus mengenjot nilai investasi masuk ke tanah air, sebuah transformasi baru dilakukan dengan meluncurkan Danantara yang nantinya akan mengelola seluruh aset BUMN di tanah air. Dalam spesial interview kali ini kita akan berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani. Kita akan tanyakan bagaimana kemudian transparansi, akuntabel dan tata kelola Danantara. Dan juga yang terpenting kita akan berbicara mengenai target investasi dan juga arah investasi Indonesia di masa depan. Indonesia terus mendorong investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada hilirisasi industri dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi bagian dari visi besar pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, ambisi besar ini tidak tanpa tantangan. Regulasi yang dinamis, keterbatasan infrastruktur, serta transparansi dalam pengelolaan aset negara masih menjadi perhatian utama. Hambatan-hambatan ini kerap menjadi faktor penentu bagi investor terutama dari luar negeri dalam mengambil keputusan bisnis di Indonesia. Untuk memperkuat ekosistem investasi dan meningkatkan daya saing, pemerintah kini tengah melakukan transformasi besar dengan membentuk Danantara, sebuah holding yang akan menaungi seluruh badan usaha milik negara atau BUMN. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Danantara Indonesia. Konsolidasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara. Tak hanya itu, formasi lengkap pengurus Danantara pun akan segera diumumkan dalam waktu dekat dengan harapan dapat menghadirkan kepemimpinan yang kompeten dan visioner. Dengan fondasi yang lebih kuat, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi serta membawa BUMN ke tingkat yang lebih strategis dalam perekonomian nasional maupun secara global. Dan sudah hadir bersama saya Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani. Pak Rosan, terima kasih waktu sudah bersama kami. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah semuanya baik. Terima kasih juga sudah hadir bersama-sama dengan kami di Kementerian. Baik, Alhamdulillah kabar baik. Kita juga mengharapkan kabar baik dari dunia investasi kita, Pak. Pak, berbicara mengenai investasi sendiri dalam beberapa tahun ini, bagaimana Pak Rosan melihat sejauh ini, Pak, pencapaian yang sudah dilakukan? Ya, kalau kita lihat memang tren dari baik foreign direct investment maupun domestic investment kita ini meningkat dan alhamdulillah di tahun 2024 contohnya dari target 1.650 triliun kita mencapai lebih dari 1.700 triliun atau 103 hampir 104% dari target yang ditentukan dan kita melihat walaupun di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi tension antara US dan China kita yakin kita akan mencapai target investasi pada tahun 2025 ini kurang lebih yang ditargetkan oleh Bappenas itu 1.900 triliun itu insya Allah akan tercapai karena kalau kita walaupun target dalam 5 tahun ke depan itu kurang lebih itu mencapai slightly lebih dari 13.000 triliun. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun terakhir investasi yang masuk ke Indonesia itu kurang lebih nilainya 9.000 triliun. Jadi memang pelonjakannya cukup signifikan dalam rangka kita mencapai pertumbuhan 8%. Itulah angka yang dicanangkan oleh Bappenas ke Kementerian Investasi agar total investasi yang masuk dalam 5 tahun ke depan itu mencapai 13.032 triliun selama 5 tahun ke depan. Oke, ada kesempatan 5 tahun untuk mencapai target itu, artinya potensi-potensi yang ada harus dimaksimalkan. Ya. Energi terbarukan, Pak, apa kabar?
Ya, energi baru terbarukan kan kalau kita lihat ini potensinya sangat-sangat besar ya. Kurang lebih tuh hampir 3.700 gigawatt. Tapi yang sudah terpasang install capacity kita itu baru 14,3 gigawatt lah, less than 1%. Sedangkan potensi kita sangat besar dan kita tentunya ingin mentranslate potensi itu menjadi suatu realisasi. Apalagi pemerintah kita ini kan udah komit by 2060 untuk net zero emisi. Ya, net zero emisi pada tahun 2060 or kata-katanya lebih cepat dengan bantuan dari foreign party dan local party dalam rangka mempercepat net zero emisi ini. Tapi kita udah komitmen 2060 kan nggak bisa kita baru siap-siapnya nanti. Dari sekarang harus sudah ada planning yang baik, yang targeted agar net zero emisi ini sesuai dengan komitmen pemerintah itu bisa tercapai. Tapi kita sangat besar di energi baru terbarukan dari tenaga solar, dari tenaga hydro, dari tenaga angin, kemudian geothermal. Geothermal juga sangat menarik karena Indonesia ini ternyata salah satu reserve terbesar dunia untuk geothermal, terutama di Jawa dan Sumatera area. Jadi dan pemerintah pun dalam beberapa tahun ke depan ini menargetkan paling tidak 70% dari energi yang akan kita pergunakan ke depannya itu berbasis pada energi baru terbarukan atau renewable energy. Jadi kita tetap committed ke arah seperti itu. Oke, committed ke arah ke situnya agak panjang jalannya Pak, termasuk juga menghadapi tantangannya. Infrastruktur Pak. Oke, pembangunan infrastruktur, ya kalau kita lihat pembangunan infrastruktur kan ada pembangunan infrastruktur yang sifatnya hard infrastruktur seperti port, seaport, jalan tol dan yang lain-lain. Ada yang sifat juga soft infrastrukturnya. Ya kalau kita bicara soft infrastruktur ini kita lebih bilang kepada manusianya. Yeah. Nah kita melihat dua hal ini harus berjalan beriringan ya. Karena kita meyakini kalau Indonesia ingin mempunyai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, manusia juga harus tumbuh dan berkembang. Sehingga penguatan dari human capital, dari sumber daya manusia kita justru menjadi prioritas oleh Presiden Pak Prabowo ini untuk terus meningkat dan membuat bonus demografi yang kita miliki ini benar-benar menjadi suatu bonus yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan yang baik. Tapi memang pembangunan infrastruktur ini juga terus berjalan karena tentunya salah satu target dari pembangunan infrastruktur itu apa? Untuk menekan biaya logistik. Karena kalau kita lihat biaya logistik di kita ini mungkin yang tertinggi di ASEAN. Jadi kembali lagi dalam kita merencanakan suatu pembangunan kan tentunya ada goals-nya, ada rencananya. Apakah itu rencananya untuk lebih meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan itu semua tentunya tetap dijalankan. Tapi emang lebih selected agar hasilnya itu lebih optimal dan juga lebih efisien ke depannya. Oke, infrastruktur sudah seperti itu. Kita berbicara mengenai regulasi, iklim investasi, itu yang kemudian juga menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian di Indonesia tampaknya belum sesederhana seperti yang kita harapkan, Pak Rosan. Ya betul. Kita pun harus terus nih meningkatkan iklim investasi kita, ease of doing business kita. Karena di saat bersamaan ini kayak kita selalu bilang, saya sampaikan bahwa kita harus we have to keep reforming ourselves in term of policy, regulasi dan yang lain-lain. Karena in the same time kita nih we are competing with our neighboring countries juga. Kita competing juga sama Singapura, Malaysia, Thailand, kita lihat Vietnam dan mereka semua itu juga di saat bersamaan keep reforming themselves gitu. Hambatan di kita apa, Pak? Hambatan di kita yang paling klasik mungkin saya bilangnya, itu yang paling sering dikeluhkan adalah perbedaan jadi antara policy antara pemerintah pusat contohnya dengan pemerintah daerah. Contohnya mereka datang ke kami misalnya, oh persyaratan untuk berinvestasi kita kasih tahu A, B, C, D gitu. Begitu pemerintah daerah ternyata ada pertambahan lagi E, F, G, H, I, J, K gitu. Nah hal-hal itu yang terus kita coba sempurnakan. Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga di antara kerjasama antara kementerian, badan, itu juga harus kita terus tingkatkan. Kenapa sih kalau orang berinvestasi ke Indonesia, kemanapun termasuk Indonesia, istilah saya tuh they don't like surprises gitu. Mereka maunya semua itu terukur, terstruktur. Karena dalam kita berinvestasi kan kita harus menghitung calculated risk-nya, risiko seperti apa.
Dan investasi itu apa? Itu kan long term commitment. Nggak seperti trade gitu, yang dimana mereka bisa in and out practically anytime gitu. Tapi once you invest in a certain country in Indonesia, that's long term commitment gitu. Jadi in the same time investment climate, industry climate itu harus terus kita tingkatkan, harus kita selalu perbarui untuk memberikan predictability, clarity dan juga transparansi. Jadi itu memang PR kita semua yang harus kami akui, tapi saya percaya we are heading on the right direction. Tapi kadang-kadang speednya aja yang harus lebih cepat. Kita harus mengakselerasi agar perbaikan dari iklim investasi kita ini menjadi lebih baik dan lebih cepat. Gejolak yang terjadi kita melihat 1-2 pekan ini tampaknya memang investor asing banyak yang kemudian keluar juga. Itu seperti apa, Pak? Nah ya, ini harus dibedakan nih. Oke. Yang kalau dibilang investor asing keluar itu adalah dari capital market, dari pasar modal. Tapi investor asing yang masuk secara foreign direct investment, yang investasi secara langsung, itu tidak, malah hasil pembicaraan saya dengan mereka, eagerness-nya mereka atau ingin berinvestasi di Indonesia ya Cukup positif dari mereka. Tetap positif, tetap baik gitu ya. Karena mereka juga melihat Indonesia ini dalam menarik FDI itu salah satu strength kita yang sangat baik, yaitu peace and stability. Nah itu yang selalu kita jaga. Kembali lagi, ini kan long term commitment nih. Jadi keamanan dan juga kestabilan menjadi salah satu kunci dalam mereka menjadi kunci faktor dalam mereka berinvestasi di suatu negara. Dan Indonesia selama ini memaintain peace and stability kita sangat-sangat baik. Kita ada pergantian pemerintahan berjalan dengan baik, dengan smooth, tanpa ada rame-rame seperti di negara lain. Itu adalah satu hal positif mungkin yang di kita tuh tidak pernah mungkin di kita tuh yang kalau buat orang asing itu melihat itu satu hal-hal yang sangat-sangat positif. Jadi dari capital market ya. Dan capital market itu kan sifatnya mereka in and out. Mereka mungkin bisa keluar sekarang, besok, lusa atau minggu depan bisa kembali lagi gitu ya. Karena persepsinya kan bisa dipengaruhi oleh faktor technical, fundamental, persepsi market dan yang lain-lain. Tapi kalau FDI saya sampaikan ini trennya kita tetap positif dan saya meyakini target yang dicanangkan oleh Bappenas itu bisa kita capai pada tahun 2025 ini. Oke, target itu juga harus kita lihat dari Danantara. Sekarang kita beralih, Pak Rosson. Ini yang kemudian menjadi perhatian publik karena menjadi sesuatu hal yang baru, transformasi bisa dikatakan. Bagaimana kemudian pemerintah meluncurkan Danantara. Pak Rosson, kita berbicara mengenai konsolidasi, bagaimana kemudian BUMN ini kemudian nanti asetnya akan dikelola oleh Danantara. Prosesnya seperti apa Pak sejauh ini? Ya ini kan proses sedang berjalan, jadi harapannya dalam waktu mungkin sebelum Lebaran ini proses perpindahan dari kepemilikan dari Kementerian Keuangan ke Danantara ini sudah terjadi gitu kan. Tetap kita harus mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal, kepada peraturan yang ada karena kita ingin melakukan ini kan semuanya secara baik, benar dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kita ikutin semua itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya kalau itu sudah beralih ke kami ya kita akan melakukan optimalisasi dan juga konsolidasi secara keseluruhan dan yang terutama dalam hal kalau saya ingin boleh sampaikan itu dalam hal 3 hal yang ingin kita memberikan penguatan kepada BUMN itu. Pertama masalah risk management dan compliance, kedua masalah transparansi dan juga ketiga adalah hal good governance. Karena hal yang terjadi akhir-akhir ini di banyak BUMN itu kan masalah apa? Good governance, transparansi dan manajemen risiko yang tidak benar gitu. Kalau masalah bisnisnya sendiri mereka pasti sudah lebih paham. Jadi 3 itu yang kita ingin introduce kepada BUMN kita ini supaya hal-hal yang tidak baik itu tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Paling tidak kita mencoba memitigasi itu semaksimal mungkin. Baik. Karena ada prosesnya, apakah kemudian nanti secara sekaligus atau memang ada pembagian tahapan Pak? Artinya memang yang BUMN yang sakit tanda kutip gitu seperti Pak Erik menyampaikan ada sekitar 6-7 BUMN sakit saat ini. Nah, apakah kemudian strategi nanti akan dilakukan bertahap atau seperti apa Pak Rosson? Ya kita akan lihat ya untuk yang BUMN yang sakit ini ya semua orang juga ada satu contoh yang karya, ada 7 karya 7-7-nya sakit gitu ya. Belum lagi yang lain. Tapi
ya kita akan lihat gitu ke depannya apakah dari daya saingnya masih bagus. Kalau misalnya sudah bisa, saya ngeliat ini, kalau misalnya dunia usaha swasta sudah ada dan sudah lebih baik dan sudah lebih efisien, ya berikan kepada dunia usaha gitu ya. Gitu. Jadi justru dengan adanya Danantara ini kita ingin memberikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha gitu. Kita ini hanya sebagai motornya saja, tapi kita ingin memberikan ruang yang lebih besar. Kalau mereka sudah dunia usaha lebih baik, lebih efisien, silakan gitu. Makanya justru ini yang ingin kita tingkatkan dengan ada Danantara ini, sinergi, kolaborasi dengan pengusaha nasional, dengan pengusaha dari dunia usaha dari luar dalam rangka investasi masuk ke Indonesia ini, sehingga bisa menciptakan paling penting lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, ini juga yang salah satu parameter yang kita bikin di dalam Danantara. Selain tentunya rate of return, ya returnnya berapa dari suatu investasi yang masuk, ya investasi kan tentunya harus untung. Jadi kalau dalam parameter kriteria kita lihat bahwa ini tidak masuk dalam kriteria dari segi minimum return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi misalnya penurunan impor, peningkatan ekspor, ya itu harus masuk dalam kriteria-kriteria yang parameter-parameter yang dibentuk oleh Danantara dalam rangka kita berinvestasi ke dalam industri atau proyek-proyek yang masuk ke kita. Oke, baik. Dan itu memerlukan semua adalah orang-orang terpilih, SDM unggul, karena ini tidak main-main, proyek luar biasa. Betul. Proses rekrutmen sejauh ini seperti apa, Pak? Memastikan akuntabilitas, masyarakat tahu siapa menduduki posisi apa, dan kita mengharapkan target akhir dari Danantara ini memang balik lagi seperti Bapak sampaikan, ini menjadi sesuatu proyek yang luar biasa bagi sejarah Indonesia. Ya, sangat betul sekali Mbak Nisa, karena dalam pemilihan timnya, boardnya, dan tim yang ada Danantara ini kita tidak bisa main-main. Kita harus memilih tim yang sesuai dengan ekspertisnya, mempunyai track record yang benar dan bersih, dan juga memang sesuai pada posisinya. Nah, kita dalam menyusun tim ini memang dibantu oleh headhunter luar maupun dalam negeri dan juga advisors. Dan kita melakukan ini sangat-sangat ketat, dan pada saatnya nanti insya Allah sih sesegera mungkin kita akan announce ke publik, ini loh yang susunan yang ada di Danantara, baik dari komitenya maupun dari board of director-nya, kemudian juga tim penunjangnya, kita kasih tahu sehingga publik, masyarakat bisa ngeliat, oh ini nama-nama yang benar, bukan nama-nama titipan gitu. Dan kami memang memastikan bahwa di dalam board of Danantara ini dan pelaksanaan di bawahnya itu tidak ada orang dari partai politik, itu tidak ada. Oke, Gitu. saya highlight, tidak ada satupun orang dari partai politik. Tidak ada satupun orang dari partai politik. Itu boleh di-highlight. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan, dan kita benar-benar pemilihan ini kita secara ketat, benar-benar secara ketat, dan memang tadinya kita mau umumkan mungkin minggu lalu gitu ya. Pekan lalu. Ya minggu lalu, ya ya betul. Tapi karena ada beberapa nama yang kita ambil ini kan nama-nama yang memang bukan hanya mereka punya expertise dan punya nama baik di Indonesia, tetapi juga di luar. Ada yang di Asia bahkan dunia, dan itu ternyata membutuhkan waktu dari segi persetujuannya. Jadi mungkin kita tunda ke minggu ini. Insya Allah minggu ini begitu konfirmasi sudah ada, tinggal mungkin 2 orang lagi sudah selesai, sehingga kita bisa umumkan ke publik, dan publik bisa melihat bahwa nama-nama ini adalah nama-nama yang profesional, nama-nama kompeten, dan yang tidak mempunyai track record yang tidak baik di sebelumnya. Ada Tony Blair di sana, ada Ray Dalio di sana, Pak, di Dewas? Nanti tunggu aja. Kalau saya spill sekarang kurang seru, tapi ya kan gini aja. Kalau misalnya Ray Dalio, kalau udah datang ke Indonesia ya tolong dipahami sendiri, ya kan. Baik. Nah, sudah bicara sama kita. Jadi ya pokoknya kita untuk itu kan di advisors ya, kita bilangnya global advisors. Ya itu memang ada nama-nama lain juga yang sangat prominent, yang sangat baik dalam rangka kita memberikan wawasan kita tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi global, dari segi geopolitik, geoekonomi, karena Danantara ini fokusnya kita memang investasinya di Indonesia, tetapi kita juga terbuka untuk investasi juga di luar negeri, yang dimana investasi di luar negeri ini yang mempunyai tapi asas manfaat juga misalnya ke Indonesia. Jadi dalam undang-undangnya kita terbuka untuk berinvestasi dengan fokus Indonesia dan juga di ASEAN bahkan ke negara-negara lainnya. Oke, baik. Saya tertarik tadi
Anda meng-highlight tidak ada orang partai politik, meskipun misalnya background-nya adalah seorang profesional. Apa kekhawatirannya jika kemudian orang-orang yang terpilih dari partai politik sehingga kemudian ini dikesampingkan, Pak Rosan? Ya karena memang undang-undangnya seperti itu, gitu. Jadi saya hanya melaksanakan hal yang sudah digariskan secara regulasi, dan buat kami karena intinya memang arahan Bapak Presiden juga sangat jelas, tidak ada titipan. Bahkan beliau waktu saya sampaikan nama-nama ini, beliau kemarin meeting, kemarin kebetulan sudah disampaikan ke Presiden sudah, semua? dan beliau sampaikan gini, tanya kepada para menteri, tanya ke saya, Pak Rosan, apakah ada titipan satu nama pun dari saya? Tidak ada, Pak, memang tidak ada. Apakah ada nama yang disodorkan, ada yang saya tolak? Tidak ada, Pak. Karena saya percaya tim ini pas saya lihat, beliau bukan hanya melihat nama, beliau juga melihat CV-nya satu-satu, kita serahkan CV-nya semua. Beliau analisa dengan tim beliau analisa ternyata memang nama-nama yang profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oke, komposisinya dari warga negara Indonesia berapa persen, warga negara asing berapa persen? Ya, warga negara Indonesia boleh bilang sih hampir semua ya, hampir semua gitu. Ya, dan warga negara asing ya ada, tapi tidak banyak lah. Gitu. Okay. Dan memang kemampuan mereka, kapasitas mereka diperlukan untuk membangun Danantara, Pak Rosan. Ya. Pak Rosan, kita berbicara mengenai kepercayaan publik. Ya. Di awal kemudian launching Danantara, saya melihat Pak Rosan mendapatkan begitu banyak pertanyaan dari media, dari masyarakat. Public trust ini kemudian yang menjadi salah satu ujian bagi Danantara, bagi seorang Rosan Roslani. Pak Rosan melihat public trust masyarakat kita terhadap Danantara di awal, apakah memang kurang baik atau seperti apa? Ya, saya tuh selalu meyakini dalam kita membangun suatu trust, itu kan nggak bisa overnight. Ya. Kita pasti akan terbangun dan lama-lama akan menjadi baik dan menjadi tinggi. Ya. Dan ya ini kan Danantara ini suatu hal yang baru di Indonesia. Walaupun di banyak negara, udah lebih dari 65 negara, itu ada suatu hal yang biasa. Sovereign wealth fund di 65 negara, 68 negara tuh sudah ada. Bahkan mereka bukan hanya satu, ada yang punya 2, ada yang punya 3 sovereign wealth fund. Ya, suatu hal yang baru ya tentunya menjadi suatu pertanyaan kan, ini apa nih, Danantara ini apa? Nah, memang ya, kita akan terus melakukan sosialisasi, makanya saya juga bicara ke media, saya bicara ke kampus, saya ketemuin milenial, Gen Z gitu ya, dan mereka begitu sudah bicara, kemudian kita beritahu mengenai Danantara, ternyata mereka baru paham gitu, oh seperti itu. Apa pertanyaan utama dari para Gen Z, Pak, tentang Danantara? Yang paling banyak waktu itu, Pak, ini benar uang bank nanti mau di duit bank, uang kami mau dipakai buat investasi Danantara. Kebanyakan nanya seperti itu. Yang dimana itu kan nggak benar, tidak benar sama sekali. Karena dana yang kita pergunakan untuk investasi adalah dana hasil dividen BUMN, bukan dana yang ada di BUMN. Nah itu, tapi kan tersebarnya mungkin di publik, mereka dengarnya, oh ini nanti diambil nih dana dari perbankan. Nah itu kan satu hal yang sangat-sangat tidak benar. Itu yang paling banyak ditanya. Duit kita aman kan nih Pak di bank gitu. Karena ibu saya khawatir gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang kalau di masyarakat mendengar seperti itu kan mereka tentu langsung hati-hati. Jadi tapi saya kembali lagi pertama dengan nanti tim yang kita akan sampaikan ke publik, dan saya meyakini adalah yang akan direspon positif karena nama-nama yang memang profesional. Kemudian kita membuat juga aturan-aturannya, layer-layernya, investasinya segala macam, dan saya juga meyakini apabila nanti kita sudah mulai berinvestasi, kita juga akan transparan, masyarakat juga tahu investasi apa saja kita lakukan. Dengan itu keyakinan dengan Danantara ini akan terus meningkat gitu ya. Jadi ya memang semua itu takes time. Jadi buat kami, buat saya dan tim itu ya memang ini adalah proses yang harus kita jalani gitu ya. Dan yang penting kita jalannya dengan baik, dengan benar, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada benturan kepentingan. Ya kita insya Allah akan menjadi baik kok hasilnya.
Oke, tapi setidaknya generasi muda mereka cukup aware, cukup tertarik begitu Pak ya dengan Danantara, cukup peduli sehingga kemudian ada Oh iya, pertanyaan-pertanyaan sangat, seperti ini. sangat. Nah, Dan itu kita senang kok. Kita senang daripada mereka cuek, mereka apatis, ya itu lebih repot. itu lebih repot, betul Pak. Gitu. Setidaknya ini menjadi suatu kesadaran tersendiri bagi anak-anak muda kita. Hmm. Pak, berbicara mengenai tadi ya, orang-orangnya sedang dalam proses finalisasi. Dalam pekan ini kita akan mengetahui siapa yang kemudian nanti akan masuk dalam struktur. Kita berbicara juga mengenai sektor investasi. Nanti kemana saja Pak? Apakah sudah ada nama-namanya? Ya kalau Sovereign Fund kita ini terbuka ya, kita untuk program untuk proyek apa saja. Yang penting ya itu kriterianya harus masuk di kita. Oke, apa saja kriterianya? Kriterianya satu mesti ada return on investasi kita, itu berapa persen, kita kan ada benchmarknya. Ya kedua tentunya berapa banyak penciptaan lapangan pekerjaannya, itu satu benchmark kita. Ya, tadi yang saya sampaikan apakah ini mencoba menekan impor, meningkatkan ekspor, dan yang paling penting juga adalah kita mempunyai daya saing atau competitiveness kita memang di bidang yang kita investasi itu bagus dan tinggi, bukannya kita investasi yang daya saingnya ternyata rendah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya contohkan saja ya sebagai kriteria kita. Dan kita terbuka untuk investasi di bidang hilirisasi, di bidang kesehatan, di bidang renewable energy, kemudian di digital ekonomi. Jadi hal-hal yang juga mempunyai dampak dalam ke pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Jadi kita terbuka kok gitu ya. Tapi yang paling penting ya itu semua investasi yang kita lakukan itu akan melalui proses yang sangat-sangat ketat gitu. Baik di level operasionalnya maupun sampai ke level danantaranya akan dianalisa secara baik, secara komprehensif oleh tim yang ada, dan bukan hanya satu layer, itu bisa 2-3 layer, sehingga investasi yang sudah diputuskan itu benar-benar sudah melalui proses yang panjang, yang benar, yang menyeluruh, dan sudah melalui proses aturan yang ada. Oke, target jangka pendek Pak, 1-2 tahun ini, apa yang publik bisa lihat dari Danantara? Tentunya yang publik bisa lihat adalah pertama, pastinya investasi yang kita lakukan. Publik bisa menilai investasi ini benar apa enggak, ya kan? Dan publik juga bisa melihat, oh ini asas manfaatnya buat masyarakat itu apa, ya kan? Nah, harapannya dengan investasi itu yang kita lakukan, dan publik juga bisa melihat, dan karena kita akan transparan, kita akan terbuka ya, dengan investasi yang kita lakukan. Harapannya masyarakat juga makin positif terhadap kami, dan ini bisa menjadikan, karena Danantara ini kan sebenarnya adalah kepunyaan masyarakat, masyarakat Indonesia secara luas gitu ya. Jadi tentunya kita tidak akan sembarangan gitu, dan kita akan sangat hati-hati, sangat prudent dalam menjalankan peran kami di Danantara ini. Oke, sangat hati-hati, sangat prudent. Pak, sebagai penutup, ini pertanyaannya sengaja saya simpan paling terakhir, karena ini juga ramai ketika di awal Danantara membicarakan posisi rangkap jabatan Pak Rosan. Di satu sisi sebagai Menteri Investasi, satu lagi CEO Danantara. Bagaimana menjaga komitmen itu Pak, sehingga peran ini memang bisa dijalankan dengan maksimal? Ya, kalau kita lihat memang saya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Danantara kan memang tugas utamanya adalah investasi. Jadi itu adalah suatu hal yang saya bilang saling komplementari gitu ya. Karena program investasi yang masuk ke Indonesia, proyek-proyek masuk ke Indonesia, itu juga kalau memang itu adalah hal yang positif, dan ini juga memberikan kenyamanan dan juga keyakinan kepada para investor luar apabila mereka mau investasi di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang nih Danantara juga bisa ikut investasi, dan ini sifatnya bukan silo lagi, tetapi ini bisa mempercepat proses yang selama ini dikeluhkan birokrasi dan yang lain-lain. Tetapi saya pastikan bahwa justru ini adalah hal yang saling mengisi, saling menunjang, dan saya laksanakan ini dengan baik, secara profesional, dan ya insya Allah justru akan mengakselerasi investasi yang masuk ke Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Baik, dikawal komitmennya Pak oleh publik. Publik sangat-sangat mengawal, dan saya sangat-sangat terbuka dikawal oleh publik.
saya sangat senang kok gitu. Baik, Makin Pak. banyak yang melihat, makin makin Baik. senang saya. Baik, Pak Rosan, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di special interview. Sukses Pak, kita tunggu nanti seperti apa susunan struktur kepengurusannya untuk Danantara. Pekan ini akan di launching dan kita harapkan memang target investasi kita tidak hanya Danantara tapi secara keseluruhan Pak, 13.000 triliun untuk 5 tahun ke depan cukup berat, tapi kita optimis bisa. Pak Rosan, terima kasih sekali lagi. Demikian special interview kami bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di lain waktu.